Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Bapak di mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran. Oke, untuk lebih hikmahnya dan lebih bermanfaatnya pertemuan kita kali ini, mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Ridwan, mau? Silahkan. Iya, Pak. Sebelum memulai aktivitas hari ini, marilah kita baca doa. Selesai. Oke, terima kasih Ridwan atas doa yang sudah dipanjatkan memimpin doa bersama kita. Semoga doa yang kita haturkan di awal pertemuan menambah keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Apakah suara Bapak bisa tertangkap dengan jelas? Oke, terima kasih. Kabar kalian bagaimana? Alhamdulillah ya. Bapak kembali mengingatkan bahwa memang daerah kita sudah masuk zona hijau dan pemerintah juga sudah tidak memperketat protapnya, tapi protap itu masih belum dicabut. Jadi mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita agar memang tidak terkena, walaupun memang jangan lengah ya, walaupun protap sudah diturunkan tapi virus kan masih berkeliaran. Mari kita sama-sama dengan seksama untuk menjaga protap kesehatan dengan jaga jarak ya, sering membersihkan tangan dan lain sebagainya. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak akan share absensinya ya. Absensinya akan Bapak share di Google Chat. Di chat ini ya, nanti silahkan untuk mengisinya. Oke, untuk mengisinya sudah. Oke, hari ini kita akan mempelajari pengelolaan limbah tanaman sayuran. Nah, sebelum ke sana, pertemuan kemarin kita sudah berdiskusi tentang apa tuh? Yang pertemuan kemarin mengenai apa? Penanganan pasca panen. Betul sekali Najwa ya, masih ingat. Terima kasih. Penanganan pasca panen. Nah, dari penanganan pasca panen itu kalian lihat kemarin ada proses apa aja tuh? Oke. Nah, ketika kita mengemas apakah dari panen langsung dikemas atau ada proses yang lain? Apa tuh? Iya Ridwan, apa? Tadi Ridwan mau menyampaikan pendapat apa? Sor aja. Apa sor apa? Oke, siapa yang mau ini? Proses apa tuh pada saat pasca panen itu? Apakah yang langsung dipanen langsung dikemas atau ada proses dulu? Apa tuh Najwa? Oke, terima kasih. Najwa cantik, bisa geser dulu ini kok tampaknya. Nah, gitu kameranya bisa full ya. Terima kasih Najwa ya. Luar biasa. Udah jangan ditutupin wajah cantiknya. Udah aja tampak aja di kamera ya. Oke, betul Najwa, itu ada yang namanya proses sortasi. Nah, ketika sortasi tuh, ketika kita panen kemudian sortasi. Sortasi itu apa sih yang dilakukan?
saat sortasi itu apa yang dilakukan? Ayo, ada yang mau bantu jawab? Pada saat sortasi, apa yang dilakukan? Iya, ukuran. Oke, ada lagi nggak? Misalkan nih, ada hal-hal yang, oh ini bagus, kurang bagus, digimanain gitu. Ada nggak proses seperti itu? Iya, pemisahan gimana Najwa? Masih di mute Najwa? Oke, betul ya. Dari ketika kita panen mau ke proses ada proses pasca panen itu, nih kita panen sayuran nih. Misalkan kemarin kan kita kangkung. Nah, disortasi kan. Oh, ini layak bagus untuk dijual, dikonsumsi, ini enggak kan gitu. Nah, yang layak kita ke proses pengemasan kan, pengemasan, dikemas supaya menarik dan lain sebagainya. Tapi kita tidak berpikir nih, pernah nggak? Oh, itu yang disortir itu, yang enggak itu kemana? Ada nggak seperti itu? Atau misalkan kita lihat udah nanam kangkung, udah kelewat usia, oh itu nanti gimana ya? Pernah nggak terpikir seperti itu? Ya, ada tidak pemikiran misalkan, oh itu sisa sortiran itu atau ini kangkung yang belum layak panen itu mau digimanain? Itu pernah terpikirkan nggak mau bagaimana itu? Oke, apa tuh? Oke, sip. Ya, karena nih pertemuan kita kali ini itu ada korelasinya dengan pertemuan kemarin. Panen dan pasca panen. Nah, kita kali ini pertemuan di kali ini adalah pengolahan pengelolaan limbah tanaman sayuran ya. Oke. Jadi nanti dari korelasi misalkan hasil pasca panen ada yang disortir, itu ternyata kurang dimanfaatkan. Nah, itu menjadi limbah. Nah, ketika tadi, oh ini limbah ini sebenarnya bisa kalau memang dibiarkan saja itu kan menjadi akses yang kurang bagus ya, atau misalkan pertanian justru menyumbang limbah untuk lingkungan. Nah, dengan hal tersebut ini ada korelasinya dengan apa yang akan kita bahas, diskusikan dalam pertemuan kali ini. Oke, gitu ya. Nanti bagaimana absensinya sudah diisi di Google Form? Oke, Bapak akan share screen. Apa sih yang akan kita lakukan di pertemuan atau kali ini ya? Bentar. Bentar ya. Apakah sudah tayang? Sudah tayang? Oke, hari ini kita akan berdiskusi tentang limbah, pengelolaan limbah tanaman sayuran ya. Oke. Selanjutnya coba dari judul ini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Oke. Limbah tanaman sayuran. Ya, seperti tadi ya, ketika kita ini tayangan Bapak ada nggak? Ada jalan nggak? Oke, Bapak coba ulangi ya.
Bapak coba ulangi share screen-nya. Bapak akan share screen. Oke. Sudah muncul. Oke. Nah, untuk tujuan KD kita kali ini adalah satu, mengevaluasi ya. Ntar Bapak perbesar dulu tayangannya. Satu, yaitu nanti kalian mengevaluasi hasil penanganan limbah tanaman sayuran ya, menganalisis dan lain sebagainya. Satu, mampu menilai limbah tanaman sayuran. Dua, mampu merancang penanganan limbah tanaman sayuran. Untuk penanganan prakteknya, mampu mengelola limbah tanaman sayuran menjadi suatu produk ya, gitu. Oke. Kita lanjutkan. Penanganan limbah tanaman sayuran tadi ya, bisa dibiarkan begitu saja ya kan, limbah tanaman sayuran juga bisa ada produk gitu. Itu tuh antara alternatif seperti tadi setelah sortasi, apakah itu limbah tanaman sayuran itu akan dibiarkan saja atau misalkan tanaman yang tidak akan kita ambil panennya akan dibiarkan begitu saja atau bisa kita manfaatkan begitu ya. Oke. Nah, itu sebenarnya pilihan yang bisa kita pilih. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nanti pertama, peserta didik mampu menilai limbah dari tanaman sayur melalui pengamatan pada link YouTube. Nanti Bapak akan share link YouTube, kita nonton bareng-bareng ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu merancang penanganan limbah tanaman sayuran mulai pengamatan pada link YouTube dan diskusi pada Google Meet gitu ya. Kemudian tiga, peserta didik mampu mengelola limbah tanaman sayur menjadi suatu produk. Nah itu. Oke. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Terus bagaimana langkah-langkah penilaian yang akan Bapak berikan? Yang pertama itu ada lagi nanti yang namanya penilaian sikap. Ya, penilaian sikap. Bapak akan memberikan penilaian sikap, itu observasi selama kegiatan daring ini. Bagaimana nih proses keaktifan kalian? Yang kedua, nanti ada penilaian pengetahuan ya, yang akan Bapak share mulai Google Form. Kemudian nanti ada yang namanya penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini kalian itu nanti akan melakukan praktek, kemudian hasil-hasilnya kalian share itu melalui Google Form yang akan Bapak share. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih. Oke, di slide selanjutnya ini ada tayangan nih. Tayangan salah satu jenis penanganan limbah ya. Kira-kira seperti apa sih penanganan limbah yang dicontohkan? Oke, kita simak bareng-bareng ya.
Oke, bisa ini? Tadi tayang nggak? Terdengar nggak? Halo? Di layarnya muncul nggak tayangan Bapak? Oke, suaranya kurang jelas ya. Oke, gitu. Tadi kira-kira apa tuh? Tayangan apa tuh? Hmm, oke. Kita lanjut ke yang kedua ya. Tayangan kedua ya. Tayangan kedua tadi adalah tayangan pertama itu proses pembuatan peternak ternak ini, ternak maggot ya, dari sampah organik ya, udah ditayangkan tadi. Nanti kita tayangan ke yang kedua ya. Tayangan kedua ini apa sih? So, kita lihat yuk. Kita tayangkan. Bentar ya, Bapak share screen dulu.
Baik, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan. Ini adalah sampah dapur yang biasa setiap hari kita temukan. Ada potongan-potongan sayuran, ada kulit buah, ada kulit bawang, dan bahan-bahan organik lainnya. Ingat ya, ini semua adalah bahan-bahan organik yang belum diolah. Jadi, kalau masakannya sudah matang, jangan ditaruh di sini ya, karena sudah mengandung minyak dan bahan-bahan lainnya. Ember ini terdiri dari dua bagian. Bagian atas, ember kompos untuk sampah padat. Dan bagian bawah, ember hasil air lidi atau biasa kita kenal pupuk organik cair. Sekarang kita akan panen POC-nya ya. Panen POC ini bisa kita panen setiap 1 minggu sekali. Oke, di tayangan yang kedua apa tuh tadi? Mengenai apa tayangan kedua? Pupuk padat sama pupuk cair, Pak. Pupuk cair, betul. Jadi yang pertama tadi adalah ada tayangan peternakan limbah organik dari limbah organik diolah menjadi industri yang luar biasa, itu jadi peternakan maggot ya di Bogor. Nah, yang kedua adalah sampel sederhana tayangan dari apa? Pembuatan POC ya, POC, pupuk organik cair dari tanaman sayuran. Oke, berkenaan dengan hal tersebut, sekarang tadi sudah Bapak tayangkan, sekarang silahkan berdiskusi bagian-bagian kelompoknya. Mangga, silahkan kelompoknya Najwa, kelompoknya Aida, kelompoknya Ridwan untuk berdiskusi. Kira-kira dari tayangan tadi, untuk mengatasi problematika sampah tadi ya, di antaranya hal kecil saja sebenarnya dari sisa sortasi itu ya. Tapi kan sebenarnya tadi di Jakarta aja kan 7.000 ton ya sampah organik itu. Sebenarnya itu yang jadi masalah. Bagaimana dibandingkan dengan sampah plastik. Nah, kita harus memikirkan bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Karena kita juga di pertanian dan kebetulan kompetensi kali ini kita diskusi tentang pengolahan limbah tanaman sayuran ya. Jadi kira-kira bagaimana tuh? Silahkan berdiskusi masing-masing kelompok berdasarkan pengamatan. Bapak akan share juga the link YouTube-nya di chat. Silahkan kalau misalkan tadi menyimak kurang jelas, silahkan nanti untuk menyimak, kira-kira berdiskusi dengan teman-temannya. Kira-kira nanti kalau kalian dalam pengolahan limbah tanaman itu idenya itu mau ngapain sih dalam pengolahan itu? Oke? Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, Bapak kasih waktu ya sebentar ya. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Kira-kira nanti kalian akan memilih jenis pengolahan limbah tanaman sayuran seperti apa. Oke ya, silahkan berdiskusi. Bapak share link ininya di ini ya, di apa? Di chat tuh. Nah, Bapak share dulu. Silahkan. Bapak harap on kamera ya. Jangan di off kan ya. Ya, on kamera ya selalu. Terus, waduh, wajah ganteng, wajah cantiknya jangan ditutupin. Tampak ya. Ayo, Ridwan, mukanya utuh ya. Oke, silakan berdiskusi. Oke, sudah ada yang menyimpulkan? Kelompok masing-masing, kira-kira siapa yang akan berbicara dulu nih? Kelompok masing-masing. Boleh sama kok, boleh sama, tapi Bapak ingin alasannya. Kenapa memilih itu? Oke? Sok, siapa yang mau presentasi dulu? Dari kelompok mana yang akan mengemukakan dia pilih pengolahan limbah yang mana? Apakah peternakan maggot,
dengan industri yang besar seperti itu, atau tadi yang contoh kedua pembuatan POC. Dan Bapak nggak mesti beda, boleh sama, tapi nanti alasannya apa. Oke, siapa dulu yang akan mengumumkan pendapat? Silakan. Ada siapa yang sudah menentukan kelompoknya mau pengelolaan limbah yang mana? Bapak hanya tanya alasannya kenapa gitu. Ya. Apakah suara Bapak terdengar? Terdengar nggak? Halo? Ya, oke, terima kasih. Tadi permintaan Bapak apa? Kalau memang sudah memutuskan, berarti ini masih diskusi ya, masih diskusi. Kira-kira mau yang mana gitu, bingung ya. Silakan, kalau memang seperti itu adanya, kalian nanti berdiskusi dulu. Kalau memang sudah ada idenya, sudah ada kesimpulannya, bisa langsung di unmute, langsung izin Pak, saya izin berbicara. Kelompok kami memutuskan ini, alasannya ini gitu. Aida jangan off cam ya, on cam ya. Ayo semangat on camnya. Pak, kelompok Ridwan izin diskusi, izin ini Pak. Oke, silakan Ridwan ingin menyampaikan kira-kira yang mana yang dipilih. Dalam pengolahan limbah kita bisa mengumpulkan untuk jadikan POC atau pupuk kompos. Alasannya karena mudah untuk dilakukan dan cepat bisa menghasilkan rupiah, Pak. Oke, bagus. Jadi kelompoknya Ridwan memilih membuat POC ya, yang tadi pertama mudah ya. Kedua itu kalau misalkan bisa cepat mendatangkan nilai ekonomi. Oke, tepuk tangan. Great, ya hebat. Oke, kelompok yang lain ada yang mau mengemukakan kira-kira mau pilih yang mana? Yang dua kelompok lainnya masih proses, masih berdiskusi. Oke, silahkan kalau memang sudah fix diskusinya, chat di WA, googling, ini gimana gitu ya. Silahkan, Bapak yakin kalian lagi chat WA, terus googling, kira-kira pilih yang mana nih gitu ya. Diskusinya kan kalau di dunia maya ya itu ya, chat WA ya, silahkan. Kelompok Ridwan tadi memilih POC karena mudah, kedua gampang mendatangkan rupiah. Oke, hebat. Sekarang yang lain. Oh, yang berdua. Oke, kelompok Najwa sudah selesai berdiskusi. Silahkan mau memutus sudah chat, WA dan lain sebagainya, googling, oke, apa kelompok Najwa? Sama kelompoknya Ridwan, pembuatan pupuk organik cair. Oke, kira-kira alasannya apa tuh Najwa? Karena mudah diaplikasikan, terus mengandung unsur hara makro lengkap yang dibutuhkan tanaman dan beberapa unsur hara mikro, Pak. Oke. Terus menekan lanjut. penyebaran hama atau penyakit tanaman. Terus memanfaatkan residu unsur hara yang masih terdapat dalam buah yang busuk, yang sayuran yang busuk, Pak. Oke, terima kasih. Najwa sama memilih POC karena tadi alasannya mungkin tadi diskusi di WA, googling kira-kira alasannya apa ya. Alhamdulillah alasannya sudah muncul. Pertama memang pertimbangannya itu bisa dijadikan saprodi yang luar biasa karena sisa-sisa tanaman sayuran ini masih mengandung unsur-unsur hara yang masih diperlukan oleh tanaman begitu ya secara garis besarnya. Oke. Mungkin nanti kita masih menunggu kelompoknya Nur Aida ya. Kira-kira sudah selesai belum diskusinya nih ya? Siap. Kalau sudah selesai chat dan lain sebagainya silakan. Magot, ya kenapa? Payon itu teman itu Eva Warsanugraha. Iya. Terus ini dari pertimbangan lainnya ada nggak?
Nggak ada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya. Bapak ucapkan terima kasih. 2 POC, 1 magot. Nah, kira-kira untuk kompleksitasnya nih, 2 POC ini, terus 1 magot. Kira-kira nih, langkah kerjanya ada yang sudah tergambar belum? Bagaimana? Limbah tanaman sayuran. Kalau belum, udah belum? Ya, walaupun Bapak yakin sudah nih ya, diskusi dan lain sebagainya. Bapak akan contohkan tahapan atau tayangan yang mungkin sedikit jadi referensi aja, referensi ya. Nah, oke, nanti Bapak coba share. Silakan disimak ya. Kembali lagi dengan kami channel TPH. Suaranya ada nggak suaranya? Kami akan mempraktekkan bagaimana penggunaan POC dari limbah tanaman sayuran yang memang di kebun sudah tidak terpakai lagi menjadi sampah, sisa pemanenan, kemudian tanaman yang lewat masa panen, kemudian setelah pembersihan akan di replanting tanaman yang baru. Nah, kita akan lakukan itu, dan bagaimana si sampah itu kita akan coba manfaatkan untuk sesuatu yang berguna ke depannya mengenai dalam pemekaran tanaman, yaitu dalam pembuatan saprodi atau sarana produksi yang berupa POC, pupuk organik cair dari limbah tanaman sayuran. Oke, alat yang dibutuhkan sederhana saja sebenarnya. Ada parang, golok, terus dampalan untuk mencacah nantinya, kemudian ember, ya. Terus bahan-bahan yang dibutuhkan, ini ada M4. Sebenarnya tidak pakai M4 pun tidak masalah, tapi ini hanya untuk starter mempercepat proses penguraian nanti bahan organik selama proses. Kemudian nanti ada air biasa, terus air kelapa. Nah, kenapa pakai air kelapa? Air kelapa pertama dia mengandung unsur-unsur organik yang berguna nantinya untuk tanaman. Yang kedua, dia juga nanti sebagai bahan makanan awal dari mikroorganisme yang ada di M4 ini ya. Oke, pertama yang akan kita lakukan, kita akan mengambil contoh atau bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan POC. Di antaranya bisa kita lihat dari hamparan ini, di sini ada cabai yang memang sudah harus direplanting, dibersihkan, kemudian nanti ditanam lagi komoditas baru. Di sana juga ada kangkung juga itu sudah kelewat masa panennya, maka kita akan coba manfaatkan untuk pembuatan saprodi berupa POC. Oke, bisa dibantu Bapak mengambil bahan-bahannya, silakan. Ya, sama-sama. Tapi kalau untuk pengambilannya karena kita cari ya, sama-sama. Bapak dari silakan, tidak ada yang mau bertanya lagi. Saya dari daerah ada juga Pak Eko di jadi ketika melakukan kegiatan kami sampai saya masih aku beli kemarin itu udah pernah melakukan kegiatan Indonesia di ya pada kita bukan prosesnya kan misalnya setelah diambil, kemudian tahap selanjutnya ini supaya penguraian lebih cepat, zat-zat yang ada pada sisa cepat, maka kita perlu melakukan proses pencacahan. Akan pokok kegiatannya seperti apa? Semoga sebulan ke depan ini yang banyak ada perkembangan ya Pak ya. Tapi jika belum ada,
zat organik ini, sisa-sisa tanaman ini kita sebagaimana ketahui untuk batang dia ada kalium, ya, ada fosfor pada daunnya, daunnya ada nitrogen dan unsur-unsur mikro lainnya. Nah, harapannya dengan proses seperti ini unsur yang terkandung di dalamnya itu bisa terurai dan kita manfaatkan untuk menjadi POC. Oke. Demikian tadi sudah ditayangkan ya pembuatan POC dari limbah tanaman sayuran. Oke. Selanjutnya Bapak akan share, kalian sudah menentukan tadi ya masing-masing kelompok, tapi sebelum Bapak share LKPD-nya, Bapak ingin mendengar kira-kira sudah tergambar belum nih buat yang pembuatan POC, langkah-langkah yang akan dilakukannya seperti apa nanti? Silahkan perwakilannya saja. Kelompok siapa? Oke, kelompok Najwa, terima kasih. Silahkan. Langkah kerjanya itu sayuran yang busuk dipotong kecil-kecil Pak atau kasar. Terus udah itu masukkan ke dalam ember, tambahkan air kelapa, terus tambahan gula juga bisa Pak. Ya. Terus udah itu aduk Pak, aduk sampai rata, terus tutup embernya, terus kasih lubang Pak. Gitu. Kasih lubang di ember atau pakai selang Pak. Tutup selama 2 minggu. Oke, terima kasih. Itu langkah-langkahnya ya, sudah tergambar. Alhamdulillah, terima kasih kelompok Najwa sudah mewakili langkah-langkah yang akan nanti dilakukan. Untuk selanjutnya, Bapak akan coba share LKPD-nya ya, link LKPD di chatnya nih. Nanti kalian dengan teman-teman bisa untuk link mengupload ya. Jadi silahkan nanti link Google Drive-nya, upload tugasnya sudah Bapak share tuh LKPD-nya ya. Nanti kalian di rumah melakukan tahapan-tahapan itu yang sudah dipikirkan ya. Jangan lupa didokumentasikan mau video, mau foto, atau mau proses diskusi kalian. Kemudian si foto, si videonya kalian upload di Google share di link Google Drive yang Bapak share itu di Google Form itu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Kalau memang tidak ada, Bapak rasa untuk atau ada yang ditanyakan? Ini cara uploadnya. Udah ya, udah paham cara upload di Google Drive. Jadi kalian, ini link ini Bapak rasa kalian udah mahir lah ya. Atau gimana? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Jadi nanti apa saja yang diupload? Kira-kira kalian sudah buka LKPD-nya apa tadi yang harus diupload? Apa saja? Ridwan? Mau bantu jawab? Aduh, kenapa jadi nampak rambutnya lagi nih? Mukanya kemana Ridwan? Gitu dong. Oke. Jadi nanti di share Google di LKPD-nya. Kalian share apa pertama tadi? Foto. Terus yang kedua? Di-unmute dulu. Kalau mau ngobrol. Tadi foto yang pertama. Yang kedua? Video. Yang ketiga apa? Catatan-catatan pengamatan kalian ya. Oke. Coba sekarang Bapak ulangi lagi. Di Google Drive, ini kan Bapak udah share nih. Udah share. Aida kenapa off kamera? Oke, nih Bapak share lagi ya. Bapak tanya lagi. Tadi kan sudah Bapak ini kan nih link apa namanya Google Form-nya untuk upload LKPD-nya ya. Nah, nanti yang di-upload apa saja? Yang pertama
Oke, catatan-catatannya ya. Oke, nanti kalian prosesnya itu kegiatannya, pengamatannya, fotonya diupload di Google Drive tadi di form yang Bapak kirim linknya. Nah, selanjutnya bila mana ada permasalahan silahkan kalian chat di WA group ya, chat di WA group. Pertanyaan-pertanyaan berkisar antara tentang proses yang dilakukan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Silakan. Untuk ini ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan kita kali ini, silakan. Simpulannya dari awal tadi sampai akhir ini pengelolaan limbah tanaman sayuran ini. Silakan. Dari kelompoknya Ridwan, dari kelompoknya Najwa, dari kelompoknya Siti Nur Aida, ada yang mau mengemukakan kesimpulannya dari pertemuan kita kali ini? Oke, masih berdiskusi. Kira-kira kesimpulannya apa? Oke, Bapak kasih waktu 5 menit lah, sok silahkan. Chat dulu dengan temannya, kira-kira kesimpulan kita di pertemuan kali ini apa, mengemukakan pendapatnya bagaimana, silahkan tanya-tanya dulu ke temennya ya. Aida nggak apa-apa, on cam aja, nggak usah di off cam ya. Ya Najwa, gimana Najwa, sudah beres diskusinya? Udah Pak. Oke, terima kasih. Kesimpulannya sampah bukan sampah Pak, limbah sayuran yang bekas dimasak itu nggak perlu dibuang Pak, bisa dijadiin pupuk padat atau pupuk cair Pak. Terus udah gitu tahu cara langkah kerjanya pembuatan POC gitu Pak. Oke, terima kasih, hebat Najwa, terima kasih atas kesimpulannya. Ada yang mau mengemukakan kesimpulan lagi, kelompok yang lain, kelompoknya Ridwan, kelompoknya Siti Nur Aida? Ada kesimpulan kita kali ini? Atau masih diskusi? Ada tidak ada? Oke, Bapak rasa cukup ya mewakili kelompoknya. Oh, Aida, silakan Aida mau mengemukakan pendapat. Ya maaf, tadi agak delay suaranya. Silakan Aida. Jadi tidak mau mengemukakan kesimpulannya, Aida? Oh enggak, oke. Jadi Bapak coba simpulkan ya. Jadi pertemuan kali ini sebenarnya itu capaiannya adalah tadi satu, bagaimana kita mengatasi pengelolaan limbah dari hasil produksi pertanian ini ya. Yang sampai saat ini justru tadi seperti di tayangan tadi di Jakarta juga sudah 7.000 ton per hari. Apalagi ditambah dengan kita kalau misalkan kita di kebun melakukan sortasi dan lain sebagainya pasti juga menyumbang limbah yang tentu saja yang namanya limbah organik ini banyak aksesnya ya, bisa mengeluarkan bau dan lain sebagainya ya. Nah, alhamdulillah untuk kali ini ya memang dengan setelah pertemuan kita kali ini kita mampu mengetahui sebenarnya limbah itu bisa kita pakai untuk dipakai untuk di bidang kita sendiri apa yang namanya pertanian. Si limbah itu kita tadi diolah menjadi kompos padat, betul tadi Najwa, bisa menjadi kompos POC cair yang nantinya dengan proses sedikit dan sederhana itu POC alhamdulillah nanti kemungkinannya kita bisa pakai lagi pada kegiatan pertanian kita. Bahkan tadi kesimpulan Ridwan kenapa memilih itu bisa mendatangkan nilai ekonomi ya. Kelompok Ridwan tadi seperti itu kesimpulannya ya. Mungkin itu saja sebagai kesimpulan. Nah, terakhir Bapak ingin bertanya. Untuk pengolahan limbah ini kira-kira bisa menghasilkan produk seperti apa bila kita melakukan kegiatan yang kreatif? Produk yang jenis seperti apa? Oke, Bapak ulangi. Dari limbah ini sebenarnya bisa
pertanyaannya adalah, jika ada limbah, kalian sampai sekarang ini berpikirnya apa? Apakah itu sebatas limbah atau bisa menjadi sebuah produk gitu? Kalau misalkan limbahnya yang bisa dimanfaatkan, bisa dibuat kerajinan atau kayak limbah pertanian itu bisa dijadiin kompos atau pupuk organik. Oke. Itu, Pak. Terima kasih Najwa atas jawabannya. Oke, untuk selanjutnya nanti Najwa mendapatkan apresiasi dari Bapak nilai 100 untuk pertemuan kali ini ya. Najwa dan teman-teman, begitu juga Aida dan kelompoknya Ridwan. Tapi khususnya pembagian kelompok ini Najwa, Siti Nur Aida dan kelompoknya Ridwan ini semoga itu apresiasi dari Bapak seperti itu. Oke, selanjutnya sebagai penutup pertemuan kali ini, silahkan ditutup pertemuan ini supaya berkah. Kita sama-sama ditutup dengan doa. Siapa yang mau menutup? Enggak. Menutup? Ya silahkan. Oh, enggak ya? Enggak, saya mau pakai ini Pak. Ya. Enggak connect itu ini ya. Putus terus. Tuan, cepetan tutup. Ya, silahkan tutup dengan doa. Siapa yang mau untuk menutup pertemuan kali ini supaya lebih berkah dan lain sebagainya. Silahkan Bapak tadi yang memimpin doa pembuka Ridwan ya. Selanjutnya mungkin dari kelompoknya Najwa atau kelompoknya Najwa mungkin Bapak minta tolong untuk ditutup dengan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Najwa, kelompoknya Nur Aida, kelompoknya Ridwan Munandar atas pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.